Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 11 Kemunculan Stupa Mustika. Simvasyang Sutra Teratai episode 1261. Ini menegaskan kalau membukakan ajaran sementara untuk menunjukkan ajaran sejati sebelumnya adalah nyata dan tidak palsu. Kebijaksanaan besar merupakan hakikat diri sebagai dharma yang diperoleh pada ladang pelatihan. Maksud dari hati penuh kesetaraan adalah hati maha welas asih. Sifat dari semua makhluk adalah setara, tiada beda, tinggi atau rendah. Bersungguh hati untuk lebih memahami, lebih berpartisipasi dan lebih menghayati. Bagian naskah di bab kemunculan stupa mustika, Buddha mulai mengajarkan tentang kemunculan stupa mustika. Ketika Buddha membabarkan Sutra Teratai, pada waktu ini stupa mustika muncul untuk membuktikan bahwa Buddha Sakyamuni selama lebih dari 40 tahun ini ajaran sementara yang diajarkan. Sekarang telah memunculkan Dharma Agung yang nyata dan tidak palsu. Buddha Prabhutaratna dan Stupa Mustika muncul untuk membuktikan ajaran sementara di masa lalu adalah keberadaan dan kekosongan dipraktekkan secara bersamaan, mengandung kecil dan besar. Sekarang sampai pada Sutra Teratai, Buddha sepenuhnya mengklasifikasikan dan menggabungkannya. Ini adalah ajaran kendaraan kecil, ajaran kendaraan sedang, dan ajaran kendaraan besar. Secara jelas memberitahukan kita disebut membuka ajaran sementara untuk menunjukkan ajaran sejati, seperti perumpamaan yang diberikan sebelumnya, membawa kita masuk ke dalam pembendaharaan mustika. Di dalam gudang kesadaran, membuat kita tahu bahwa terdapat sedemikian banyak mustika. Mustika ini memiliki berbagai jenis dan wujud. Senantiasa membawa kita hingga ke pintu yang lain. Dia membuka pintu ini, lalu berkata, "Mari kita semua lihat. Nilai dari Dharma yang dipelajari di masa lalu tidak sebanding dengan mustika yang dimunculkan sekarang. Ini sungguh nilai yang tidak terhingga. Nilai ini setara dengan nilai semua ajaran, bahkan lebih berharga. Ini adalah sumsum dari Dharma." Sebelumnya telah diumpamakan kemampuan memproduksi darah pada manusia. Jika kemampuan memproduksi darah lemah akan mempengaruhi nyawa manusia. Maka ilmu kedokteran yang modern telah melakukan riset tentang transplantasi sumsum tulang. Prinsip kebenaran yang sama, kita para makhluk sejak dilahirkan telah memiliki kemampuan memproduksi darah. Akan tetapi, karena kita memiliki penyakit, kemampuan memproduksi darah tidak seimbang. Harus dicari pasangan yang sesuai. Pasangan sesuai baru dapat dipadukan, kemudian ditransplantasi, agar kemampuan memproduksi darahnya disebut sumsum bagian darah tepi. Sumsum tulang tersebut ditukar, kemudian didonorkan kepada orang lain. Yang mendonorkan adalah seseorang yang sehat. Penerima donor akan mendapatkan kembali kemampuan produksi darah. Agar dapat diisi kembali, kemampuan produksi darah telah kembali, sudah menjadi seseorang yang sehat. Sang Buddha merupakan sosok yang memasok sumsum dharma kepada kita, kegelapan batin kita para makhluk, karena batin memiliki penyakit. Batin dipenuhi delusi sebanyak butiran debu. Kegelapan batin, kerisauan di kehidupan sehari-hari, sehingga kita kebingungan, terjerat oleh kebingungan. Saat ini kita mendengarkan Dharma seperti menerima, sama seperti mengisi kembali yang telah hilang, kemampuan produksi darah. Kita tidak ingin menerima artinya menolak, maka ini tidak manjur. Walaupun sumsum tulang belakang orang yang sehat yang disumbangkan kepada kita,
pada dasarnya mempunyai arti yang sama. Dharma sudah merupakan ajaran yang paling sehat, sudah diberikan kepada kita. Walaupun kita sudah menerimanya, namun kita masih mendapat pengaruh dari kondisi luar, selalu mempengaruhi kita. Kita masih saja ternodai, tidak dapat menjadi sehat. Ini merupakan prinsip yang sama. Perlu diketahui, untuk mendapatkan sumsum tulang yang cocok tidaklah mudah. Dari ratusan ribu orang, hanya 1 atau 2 orang yang cocok, sangat sedikit. Prinsip yang sama, Buddha perlu mencari akar kapasitas yang cocok dengan dharmanya. Jugalah tidak mudah. Jika sudah bisa padan dengan akar kapasitas kita, kita perlu meyakininya secara mendalam dan menerimanya. Kita jangan terpengaruh oleh ketidaktahuan, kerisauan, delusi dari luar yang membuat kita kehilangan arah, menutupi sifat hakiki tathagata kita yang demikian berharga. Jadi, Buddha masa lalu, Buddha Prabhutaratna, beliau membangkitkan ikrar seperti ini. Dunia masa mendatang, di dunia manapun, asalkan ada Buddha yang muncul ke dunia, di mana ladang pelatihan yang sedang membabarkan sutra teratai, stupa mustika, saya akan muncul di tempat itu. Ini untuk membuktikan prinsip kebenaran dari stupa mustika yang diceritakan sebelumnya. Analisis kita harusnya sangat jelas. Kita semua mesti bersungguh hati merenungkan. Citra yang berwujud itulah prinsip kebenaran besar yang tidak berwujud. Jadi, untuk mengungkapkan prinsip kebenaran dalam wujud adalah seperti ini. Apakah itu lurus? Apakah itu horizontal? Apakah itu hiasan di sekitarnya dan lain-lain? Tidak lain adalah dharma. Harus menghayatinya dengan bersungguh hati. Jadi, untuk membuktikan ajaran metode terampil yang sebelumnya dibabarkan, namun menampakkan ajaran sejati dan tidak palsu. Sekarang, Sang Buddha telah mulai menunjukkan bahwa Dharma Agung dari kebenaran tunggal yang harmonis ini adalah sutra teratai. Untuk menunjukkan kebijaksanaan agung, yaitu hakikat diri. Kebijaksanaan agung melekat dalam diri kita semua, sifat hakiki yang demikian adanya. Maka, ladang pelatihan dari pencerahan hakiki, hakikat diri dari kebijaksanaan agung adalah pencerahan hakiki yang diperoleh dari ladang pelatihan. Ladang pelatihan ini berada di manakah? Yaitu ladang pencapaian pencerahan Bodhimanda, yaitu Buddha. Tempat pelatihan diri Buddha Sakyamuni di bawah pohon Bodhi menatap bintang terang di langit menjelang pagi. Pada saat itu, Dharma yang telah diperoleh dalam sekejap, hakikat diri ini kembali pada sifat hakiki yang demikian adanya dalam sekejap. Maksud dari hati penuh kesetaraan adalah hati maha welas asih. Hati Buddha adalah hati maha welas asih. Sifat dari semua makhluk adalah setara. Beliau menemukan bahwa sifat dari semua makhluk adalah tiada beda. Seluruh hewan, sifat dari semua makhluk adalah sama. Batin Buddha dan batin dari semua makhluk adalah tiada beda, setara. Tidak tinggi ataupun rendah, tiada beda. Jadi, ini adalah demikian adanya. Hakikat yang demikian adanya pada dasarnya yang dimiliki setiap orang. Semua makhluk sama-sama memilikinya, terkandung di dalam kesadaran kesembilan kita. Kesadaran ini yakni sifat hakiki tathagata yang murni tanpa noda. Semua orang memilikinya. Oleh karena itu, ini tersembunyi di dalam kesadaran kesembilan kita, yaitu setelah kesadaran ke-8. Kesadaran ke-8 yang menerima segala sesuatu yang ada di dunia. Di waktu lalu, sekarang, seperti ini,
tiada henti ternodai, yakni menciptakan karma sebelumnya yang dirangkum di kesadaran ke-8. Belakangan ini terus berulang-ulang mengatakannya kembali kepada semua orang, berharap setiap orang harus sangat bersungguh hati memahaminya. Oleh karena itulah, para makhluk terus berada di tengah kebingungan, terus tidak mampu untuk memahami kebenaran sejati yang benar-benar menakjubkan di alam semesta. Kita tidak mampu memahaminya. Ini karena kesadaran ke-8 kita sebelumnya. 5 akar dan objek indera yang telah terjalin. Penerimaan dari kesadaran ke-6 merenungkannya. Kemelekatan dari kesadaran ke-7 menciptakan dan melakukan bermacam-macam kekuatan karma dikembalikan kembali, yakni dirangkum di kesadaran ke-8. Karma yang telah kita bawa dari masa lampau bermanifestasi sebagai kondisi karma di kehidupan ini, kemudian meningkatkan kegelapan batin kita dan menciptakan karma lagi, kemudian mengumpulkannya lagi. Jadi, kita harus bersungguh hati. Di kehidupan ini, salah satunya jalinan berkah yang kita miliki adalah kita bisa bertemu dengan Buddha Dharma. Sejak kita bertemu dengan Buddha Dharma, kita harus menyadari sifat hakikat diri. Karena adanya kondisi dan sebab pendukung yang begitu halus dan menakjubkan telah matang, membuat kita tahu bahwa Dharma adalah demikian berlanjut dan karma adalah demikian diciptakan. Ini adalah hukum karma. Kita harus benar-benar menghayati, memahami karma masa lalu, menerimanya dengan sukacita. Jangan melakukannya lagi, berkonflik, melipat gandakan dengan menjalin jodoh buruk lagi. Kembali menciptakan karma buruk lagi. Tidak boleh. Demikianlah mengikis rintangan karma dengan ikhlas, menerima kondisi yang ditemui dan jangan lagi menciptakan bencana bagi diri sendiri. Berhubung menjalin jodoh yang tidak baik di masa lampau, kehidupan ini kita tidak lagi menjalin jodoh buruk dengannya, terus bergulir. Jika demikian, di masa mendatang akan tetap terjerat tidak jelas, masih tetap terus terjerat lagi, sehingga kita harus mengikis rintangan karma dengan ikhlas menerima kondisi yang ditemui. Kita mundur selangkah, dunia kita terbuka luas, jalinan jodoh buruk di masa lampau dengan sendirinya akan terkikis. Setelah kita mengikis jodoh buruk, kita harus kembali menciptakan jalinan berkah, harus menjalin jodoh baik. Menjalin jodoh baik secara meluas sehingga kita harus menggenggam jalinan jodoh ini, menerima ajaran dari kendaraan besar, bersumbangsi di tengah orang banyak. Jadi, tata ini pada dasarnya dimiliki oleh semua orang, semua makhluk yang memiliki kesadaran sama-sama ada. Tata sejak semula ada pada manusia. Semua makhluk sama-sama memilikinya. Dalam kondisi yang hening, batin yang jernih seketika bersentuhan dengan cahaya bintang berseru, sungguh menakjubkan. Semua makhluk di bumi ini pada dasarnya memiliki sifat tercerahkan dari tata yang setara dengan tata gata. Ada di manakah semua makhluk yang memiliki kesadaran ini? Dalam kondisi yang hening, batin yang jernih. Cahaya pagi yang diterima dalam sekejap, ketika Sang Buddha berada di tempat pencapaian pencerahan, saat batinnya yang sangat tenang, beliau menutup matanya. Dalam kondisi yang begitu hening, batin benar-benar tenang dan jernih, sangat hening. Tiba-tiba beliau membuka matanya. Cahaya bintang yang bersinar sebelum fajar bersamaan dengan batin ini yang dalam kondisi hening dan jernih terhubung satu sama lain. Ini terjadi dalam sekejap. Dalam sekejap telah terhubung dengan bintang yang bersinar itu.
Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Semua makhluk di bumi ini memiliki sifat dari kebijaksanaannya tata gata. Sifat hakiki tata dari sifat tercerahkan ini, semua Buddha dan para makhluk itu setara. Pencerahan dan lautan kebijaksanaan para makhluk, semua setara dengan Sang Buddha. Ini yang harus kita hayati dengan sungguh hati. Kondisi batin yang hening dan jernih ini. Dalam kondisi yang hening, batin yang jernih, ketika kamu melihat sesuatu, kita dapat melihat prinsip kebenaran yang terkandung di dalamnya. Ini adalah prinsip kebenaran yang sama seperti pandangan Buddha bertemu dengan cahaya bintang. Ini adalah kondisi Sang Buddha tercerahkan, mengerti bahwa semua makhluk hidup memiliki kebijaksanaan agung yang setara. Oleh karena itu, setelah mengetahui hal ini, dengan hati yang maha welas asih, mulai memasuki ke dalam kondisi para makhluk, berharap agar masing-masing makhluk bisa memahaminya. Memahami bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan, setiap orang bisa mencapai kebudaan. Inilah kewelas-asihan Buddha kepada kita. Beliau berupaya keras sejak kalpa yang tak terhitung di masa lalu, sejak zaman Buddha Mahabhisna Jana Bibu. Dengan ajaran kendaraan besar yang diterimanya, beliau tiada henti melatih diri dengan dharma ini, melatih diri dengan cara masuk ke dalam kerumunan orang dan menjalin jodoh baik dengan banyak orang, membantu kita mengubah penderitaan menjadi bodhi. Ketika berada di tengah kumpulan orang banyak, melatih diri sehingga kerisauan di tengah orang banyak, kita merubahnya menjadi kebodian kita. Karena kita akan memahami Buddha Dharma ketika kita melatih diri sesuai ajaran. Tahu bahwa diri kita memiliki kerisauan. Kita mesti mencari cara untuk melenyapkan kerisauan. Kerisauan ini timbul dari lingkungan sekitar manusia. Perasaan yang kita alami itulah yang menciptakan kerisauan kita. Kini kita telah memahami, kita berinteraksi dengan urusan yang demikian menyebabkan timbul berbagai macam kerisauan, yang mana membuat kita makin membuat karma buruk. Demikian saling berkaitan satu sama lain. Sekarang kita sudah mengerti hal ini. Kita harus masuk ke tengah masyarakat untuk mengikis karma buruk kita dan menghindari untuk makin menciptakan bencana. Hubungan kita dengan sesama, saya bersyukur Kangen, situasi ini membantu saya menumbuhkan kebijaksanaan. Saya rela untuk bersumbangsi dan menjalin jodoh baik. Ini yang hendak Buddha ajarkan kepada kita. Jangan melakukan kejahatan apapun, amalkan segala kebajikan. Buddha ingin agar kita menapaki jalan bodhisattva. Demikian Buddha begitu bersungguh hati di dunia ini. Mari kita lihat naskah sutra yang sebelumnya. Manusia dan bukan manusia berjumlah puluhan juta koti. Semuanya menggunakan segala macam bunga, dupa, untayan kalung, panji, dan tudung. Musik sebagai persembahan kepada stupa mustika. Dengan penuh hormat memuliakan dan memujinya. Sutra teratai bab 11 kemunculan stupa mustika. Baik para dewa maupun para naga pelindung dharma, mereka semua turut datang. Terdapat para manusia di dunia ini, terdapat para dewa dan juga 8 kelompok pelindung dharma, semuanya datang. Berapa banyak keseluruhannya? Jumlahnya triliunan. Mereka yang terlihat itu adalah manusia. Mereka yang tidak terlihat itu adalah dewa naga dan pelindung dharma. 8 kelompok pelindung dharma. Jumlah makhluk di sana sangatlah banyak. Mereka adalah makhluk yang tak terhitung jumlahnya, triliunan jumlahnya. Mereka menggunakan bunga, dupa, untayan, permata, dan sebagainya untuk memberikan persembahan kepada stupa mustika.
Mengungkapkan rasa hormat mereka, mereka datang untuk memuji stupa mustika yang muncul, memperagung persamuan sutra teratai dari Buddha Sakyamuni. Sehingga pada ketika itu, dari dalam stupa mustika terdengar suara keras berupa kata pujian. Bagus sekali, bagus sekali. Bhagawan Sakyamuni dapat menggunakan kebijaksanaan besar dan setara untuk mengajarkan ajaran Bodhisattva. Sutra Teratai Bab 11, Kemunculan Stupa Mustika. Dengan cara ini, Buddha Prabhuta Ratna memuji Buddha Sakyamuni yang berada di dunia saha. Memuji bahwa Sang Buddha bisa berada di dunia saha adalah dunia yang harus bertahan dari penderitaan. Buddha Sakyamuni datang ke dunia di mana para makhluk keras kepala dan sulit untuk ditundukkan, dan menggunakan kebijaksanaan agung yang tidak memihak untuk mengajar para makhluk yang keras kepala ini, sehingga mau mempraktekkan jalan Bodhisattva ini bukanlah hal yang mudah. Begitulah Buddha Prabhuta Ratna berada di dalam stupa mustika dengan mengeluarkan suara halus dan menakjubkan. Mari kita lihat naskah sutra selanjutnya. Dilindungi dan diingat selalu oleh para Buddha, sutra teratai ini dibabarkan kepada persamuan agung. Begitulah, memang begitulah. Apa yang dibabarkan oleh Bhagawan Sakyamuni semuanya adalah nyata dan benar. Sutra Teratai Bab 11, Kemunculan Stupa Mustika. Ini adalah suara yang keluar dari stupa mustika, karena memuji Buddha di dunia saha ini dapat mengajarkan ajaran Bodhisattva dengan hati yang setara dan maha kebijaksanaan. Ajaran Bodhisattva ini selalu dilindungi dan diingat oleh para Buddha. Para Buddha memiliki ajaran yang sama. Apa yang dilindungi dan diingat oleh para Buddha adalah Sutra Teratai. Sutra Teratai ini menggunakan Dharma Agung. Sutra Teratai yang menakjubkan demikian dibabarkan demi para makhluk di dunia saha yang keras kepala ini. Begitulah, memang begitulah. Apa yang dibabarkan oleh Bhagawan Sakyamuni semuanya adalah nyata dan benar. Bagian ini ingin memberitahu semua orang, memang begitu, itu benar. Ini adalah sebuah pembuktian. Demikianlah yang saya dengar. Begitulah. Dua huruf ini adalah begitulah sebenarnya, yaitu memang begitu. Ini adalah ungkapan untuk membuktikan bahwa tidak ada yang palsu dan ilusi. Adalah kebenaran ini yang dikatakan kepada semua orang. Sebelumnya, memuji Buddha Sakyamuni yang membabarkan ajaran Bodhisattva bagi para makhluk yang keras kepala. Begitulah, memang begitulah. Ini adalah bukti membuktikan Buddha Sakyamuni yang dikatakan Bhagawan Sakyamuni adalah nyata dan benar. Ini adalah Buddha Prabhuta Ratna datang ke dunia untuk membuktikan ini. Dharma menakjubkan dari kebenaran tunggal dalam kendaraan besar yang sangat mendalam ini didukung, dilindungi, dan diingat selalu oleh para Buddha, tidak boleh sembarang dibabarkan. Bagi para Bodhisattva, mengajarkan sutra dari kendaraan besar bernama Makna Tanpa Batas yang mengajarkan ajaran Bodhisattva. Para Buddha memiliki ajaran yang sama, yang dilindungi dan ditegakkan oleh setiap Buddha, dan yang diingat oleh para Buddha. Para Buddha tidak akan melupakannya. Tetapi pembabaran Dharma dari setiap Buddha, meskipun mereka semua menegakkan dan mengingat ajaran kendaraan besar, tetapi permulaan selalu dimulai dengan ajaran sementara. Harapan setiap Buddha adalah mengingat dan menegakkan serta melindungi Dharma yang menakjubkan ini di dalam hati. Mereka semua melindungi dan menegakkan serta mengingatnya.
senantiasa melindungi Dharma ini, yaitu melindungi dan mengingat, selalu melindungi Dharma ini. Ini adalah menggambarkan semua Buddha, baik itu Buddha masa lalu, Buddha masa sekarang, dan ada lagi Buddha masa depan. Dharma yang menakjubkan ini dilindungi dan ditegakkan oleh para Buddha dan yang selalu diingat, tidak boleh sembarang dibabarkan. Tidak sembarang menjelaskan jika bukan waktu yang tepat, bukan orang yang tepat, bukan tempat yang tepat, semua tidak boleh. Semua tidak boleh menjelaskan. Harus menunggu waktu yang tepat, tempat yang sesungguhnya, tempat yang seharusnya, para makhluk yang sesuai kapasitasnya, Sang Buddha baru memulai pembabaran Dharma. Ini menunjukkan bahwa Dharma ini tidak begitu mudah untuk mendengarkannya. Itulah yang dilindungi dan diingat oleh Sang Buddha ketika datang ke dunia untuk membimbing para makhluk. Dharma yang harus dibabarkan. Waktu Sang Buddha sudah tidak banyak tersisa. Usianya di dunia juga tidak banyak tersisa. Jadi tidak bisa tidak dibabarkan. Dharma yang didukung, dilindungi, dan selalu diingat. Di masa lalu tidak pernah dibabarkan begitu saja. Namun sekarang adalah waktunya. Kapasitas para makhluk juga sudah siap. Bila tidak dibabarkan, maka Dharma ini tidak akan bisa diwariskan terus. Jadi, sudah sampai pada waktunya untuk membabarkannya. Jadi, pada saat ini, bagi para bodhisattva mengajarkan sutra dari kendaraan besar. Pada saat ini, Buddha mulai mengajarkan ajaran kendaraan besar bernama makna tanpa batas. Buddha mulai dengan sutra makna tanpa batas. Setiap orang harus membaca sutra makna tanpa batas. Sutra makna tanpa batas adalah pintu masuk ke sutra teratai. Kendaraan besar harus dipraktekkan dalam makna tanpa batas. Meskipun sutra ini sangat mendalam, sungguh mendalam, namun sutra ini tidak terpisahkan dari Dharma duniawi. Jadi, Sutra Makna Tanpa Batas menginspirasi kita untuk membangkitkan tekad bodhisattva. Kita semua mesti membacanya. Yang mengajarkan ajaran bodhisattva, Buddha mengajarkan kita bagaimana menapaki jalan bodhisattva, dilindungi dan diingat selalu oleh para Buddha. Engkau sekalian para makhluk, artinya Buddha Prabhutaratna datang membuktikan bahwa inilah yang dilindungi dan diingat oleh semua Buddha. Sekarang Buddha Sakyamuni mulai membabarkan ini. Engkau sekalian para makhluk seharusnya memiliki keyakinan dan memuji Dharma dari sutra kendaraan besar. Kita harus bersungguh hati dalam menerima ini dan sungguh-sungguh dalam mempraktikannya dan memuji Dharma yang diajarkan dalam sutra ini. Dilindungi dan diingat selalu oleh para Buddha. Engkau sekalian para makhluk hendaknya meyakini dan memuji pahala kebajikan yang tak terbayangkan seperti ini. Semua Buddha melindungi dan mengingat selalu akan sutra teratai ini. Maka pahala kebajikan yang tak terbayangkan seperti ini adalah benar-benar pahala kebajikan yang tak terbayangkan. Semua Buddha melindungi dan mengingat selalu sutra teratai ini. Kita semua harus percaya ini adalah cara bagaimana Buddha Prabhutaratna hadir bersaksi agar kita para makhluk mengetahui pentingnya sutra teratai. Ini adalah tubuh Dharma, seluruh tubuh Buddha, maka pada naskah sutra dikatakan demikian. Semua Buddha melindungi dan mengingat selalu akan sutra teratai ini. Dilindungi dan diingat selalu oleh para Buddha. Kebijaksanaan besar ini dilindungi dan diingat selalu di dalam batin murni dari semua Buddha.
dilindungi dan diingat selalu oleh para Buddha adalah kebijaksanaan agung. Sang Buddha menggunakan kebijaksanaan agung untuk melindungi kitab sutra ini. Dharma menakjubkan ini adalah batin murni dari semua Buddha yang dilindungi dan diingat selalu. Batin murni itu adalah keadaan tenang dan jernih. Sebesit niat dari kebijaksanaan agung ini yang dilindungi dan diingat dari Dharma menakjubkan ini. Ini tidaklah mudah. Yang dilindungi dan diingat adalah sutra teratai ini dibabarkan kepada persamuan agung adalah yang dibabarkan kepada para makhluk. Sutra teratai ini dibabarkan kepada persamuan agung. Sutra teratai yang bersumber dari buah menakjubkan adalah sutra yang dibabarkan secara rinci kepada seluruh persamuan agung yang bersumber dari buah menakjubkan. Merupakan harapannya agar yang hadir dalam persamuan dari benih bodhisattva dapat mencapai kondisi buah yang menakjubkan. Untuk mencapai buah yang menakjubkan, kita memerlukan sutra teratai. Kita harus mempraktekkan di jalan bodhisattva. Beliau mulai dari sutra makna tanpa batas untuk menyesuaikan dengan para makhluk yang menderita di dunia. Ini adalah pembuka dari sutra teratai. Ini adalah yang harus kita jalani di awal. Untuk memahami kebenaran sejati yang terkandung dalam sutra teratai, maka yang dibabarkan secara rinci kepada seluruh persamuan agung untuk ajaran yang begitu mendalam dan menakjubkan. Harus sangat memahami jalan bodhisattva, baru kita dapat memahami buah kebudahan. Begitulah, memang begitulah. Adalah Yang Mulia Sakyamuni menggunakan kewelas asian dan metode terampil. Beliau menggunakan welas asih dan metode terampil untuk membimbing mereka dengan sabar dan sistematis. Ini berarti menggunakan segala macam metode yang terampil. Begitulah, memang begitulah. Adalah Yang Mulia Sakyamuni menggunakan kewelas asian dan metode terampil. Begitulah membabarkan kepada para makhluk. Begitulah, memang begitulah. Beginilah caranya, ini benar sekali. Beginilah cara beliau membimbing kita. Begitulah, memang begitulah. Mengajarkan Dharma ini untuk para makhluk, meskipun itu adalah metode yang terampil, Dharma sejati terkandung di dalamnya. Dharma sejati adalah dari ajaran sementara yang begitulah. Beliau membuka jalan sehingga beliau sekarang dapat mengungkapkan Dharma sejati. Ini berarti begitulah. Pertama, begitulah karakteristik Dharma sebagai pujian pada apa yang dibabarkan Buddha memuji kebenarannya. Kedua, begitulah kapasitas dan sifat sebagai pujian pada pembabaran dengan metode terampil oleh Buddha dalam 5 periode pengajaran yang tidak membeda-bedakan kapasitas. Begitulah. Adalah pertama, begitulah karakteristik Dharma. Ini adalah tunggal, bukan ganda. Ini adalah Dharma sejati. Kebenaran ini hanya satu-satunya. Pertama, begitulah karakteristik Dharma. Karakteristik Dharma adalah seperti ini. Sang Buddha memberi pujian pada apa yang dibabarkan Buddha. Sang Buddha, Buddha masa lalu memberikan pujian kepada Buddha masa kini. Maka pertama begitulah karakteristik Dharma. Mereka sama-sama adalah seorang Buddha. Buddha masa lalu dan Buddha masa kini sama-sama adalah Buddha. Dengan demikian, Buddha masa kini datang untuk mengajari dan Buddha masa lalu memuji ajaran sejati yang dibabarkannya. Maka satu Buddha memuji Buddha lainnya. Kedua, begitulah kapasitas dan sifat. Pertama, begitulah karakteristik Dharma. Kedua, begitulah kapasitas dan sifat. Karakteristik Dharma adalah seperti ini. Satu Buddha memuji Buddha lainnya. Kedua, ini berdasarkan kemampuan.
kemampuan mengacu kepada pujian pada pembabaran dengan metode terampil oleh Buddha dalam 5 periode pengajaran. Melalui 5 periode pengajaran, mereka mengajarkan dengan metode terampil dari Avatamsaka, Agama, Waipulya, Prajna, Sutra Teratai. Saat mereka kembali ke kondisi Avatamsaka, keadaan Buddha yang tenang dan jernih, maka pembabaran dengan metode terampil oleh Buddha dalam 5 periode pengajaran. Dan berikutnya adalah apa yang dibabarkan oleh Bhagawan Sakyamuni semuanya adalah nyata dan benar. Sebagaimana dibabarkan oleh Yang Mulia Sakyamuni, semuanya adalah perkataan yang nyata dan benar. Apa yang Bhagawan Sakyamuni katakan adalah nyata, karena apa yang Bhagawan Sakyamuni babarkan semuanya adalah kata-kata yang nyata dan benar. Tidak ada kebohongan dan kepalsuan. Beliau memegang kebenaran di setiap bagian, baik itu kapasitas para makhluk ataupun waktu. Waktu ajaran agama berapa lama? Membabarkan ajaran agama berapa lama? Berbicara 12 tahun ajaran agama. Bagaimana dengan Waipulya? 8 tahun. Selama kurun waktu ini, membimbing secara sabar dan sistematis. Dalam 12 tahun ini, membabarkan tentang keberadaan, 4 kebenaran mulia, dan 12 nidana. Para makhluk membuat kerisauan dan ketidaktahuan menjadi penderitaan. Wujud penderitaan ini diciptakan dari sebesit niat pikiran. Itu karena karma telah tercapai. Tidak dapat mengendalikan diri Anda sendiri. Oleh karena itu, ada 12 nidana. Hukum sebab akibat terus bertumimbal. 12 nidana mulai membahas tentang keberadaan agar kita semua orang bisa memahami. Sejak dahulu kala, sifat hakiki tatata di masa lampau dan kehidupan lampau selalu tercemar terus seperti ini. Tiada henti kerisauan berlapis-lapis, tidak dapat mengendalikan diri Anda sendiri. Tapi sifatnya hakiki tetap tertinggal, sehingga di dalam membahas tentang keberadaan. Saat membicarakan hukum sebab akibat, di antaranya sudah ada kehidupan lampau dari kehidupan masa lampau. Sifat tatata kita masih ada, tetapi kita tetap seperti ini. Ketidaktahuan terus-menerus bergulir seperti bola salju yang bergulir. Semakin bergulir, semakin besar. Semakin banyak kerisauan dan ketidaktahuan yang tercipta. Fase terbentuk, bertahan, rusak dan musnah di dunia ini mengikuti kekuatan karma para makhluk. Awal bentuknya dunia ini, awal mulanya manusia tiada henti menciptakan karma. Waktu terus berlalu, bertahan di dunia ini perlahan-lahan menciptakan karma. Menciptakan karma, maka bumi ini perlahan-lahan mengalami kerusakan, yaitu kalpa rusak. Sampai ketidakselarasan 4 unsur alam, sampai hati manusia tidak damai mengakibatkan dunia kekeruhan di kalpa kerusakan. Dunia yang keruh ini karena para makhluk tak henti-henti menciptakan karma seperti menggulung bola salju. Karma semakin berat, karma kolektif semakin dalam, semakin berat, sehingga buah karma malapetaka semakin banyak dalam kondisi keberadaan. Jika kita pelajari dengan sungguh hati, sebenarnya ajaran agama tersembunyi dalam ajaran kendaraan besar. Maka 12 tahun kemudian Sang Buddha mulai masuk ke ajaran kendaraan besar. Seperti praktisi perumah tangga Virmalakiti, dia membabarkan ajaran di masa Waipulya. Di masa Waipulya, selama 8 tahun mendorong perumah tangga bertekad menapaki jalan bodhisattva.
Bukan hanya orang yang meninggalkan kehidupan berkeluarga dan mengikuti Sang Buddha yang perlu melatih diri harus belajar ajaran kendaraan besar. Perumah tangga juga harus seperti Firmala Kirti Nirdesa. Dia dapat membabarkan dharma, membabarkan ajaran kendaraan besar. Ini ada di masa ajaran Waipulya. Namun, Sang Buddha masih tetap 8 tahun kemudian memberitahu semua orang harus membuka hati kita untuk berbagi dharma dengan semua orang. Kemudian, beralih memasuki ajaran prajna. Kita tidak boleh memiliki kemelekatan dan keangkuhan. Hidup kita pada akhirnya tidak memiliki apapun. Terbentuk, bertahan, rusak dan musnah. Lahir menjadi tua, sakit dan mati. Muncul, berlangsung, berubah dan lenyap. Hidup ini singkat. Semua orang harus segera menggenggam waktu, memasuki di tengah orang banyak untuk memperoleh kebijaksanaan. Di tengah orang banyak menciptakan jodoh penuh berkah, jadi memberi bimbingan dengan sabar dan secara sistematis. Keberadaan menakjubkan dalam kekosongan sejati dalam keberadaan menakjubkan, sehingga dikatakan tidak boleh mengingkari adanya sebab akibat. Sebab dan akibat pasti ada, karena sebab akibat mengandung tatata. Jadi sebelumnya Sang Buddha telah menceritakan kisah masa Mahabhisnajana Bibu Buddha di bab perumpamaan kota gaib dan yang lainnya. Ini melenyapkan wujud kemelekatan para makhluk, namun harus membimbing orang-orang menuju keberadaan menakjubkan dari sifat hakiki tatata yang abadi. Ini adalah sangat penting. Jadi, seperti ketika Buddha membabarkan fenomena buruk tentang berbagai macam buah balasan seperti alam neraka dan lainnya, Buddha juga akan mengatakan demikian. Seperti Sutra Sitigarbha juga merupakan sutra kendaraan besar. Adalah Sutra Waipulya, demikian pula membabarkan berbagai macam fenomena buruk di neraka. Para makhluk menciptakan kejahatan, menciptakan karma, harus menerima pembalasan karma buruk. Jadi, berbagai jenis pembalasan penderitaan di neraka adalah demi membuat para makhluk terlebih dahulu mengubah kejahatan menjadi kebajikan. Jangan melakukan kejahatan apapun, amalkan segala kebajikan. Memperoleh balasan baik, ini adalah hukum sebab akibat. Seperti ketika Buddha membabarkan fenomena buruk tentang berbagai macam buah balasan seperti alam neraka dan lainnya, adalah demi membuat para makhluk terlebih dahulu mengubah kejahatan menjadi kebajikan dan memperoleh balasan baik. Sampai akar kebajikan tumbuh berkembang secara bertahap dapat mewujudkan sebab dan kondisi untuk melampaui keduniawian. Melatih hingga memperoleh pencapaian dalam dharma non-duniawi, dapat membangkitkan tekad luhur, barulah dapat mengarah langsung ke jalan kebodian yang tiada tara. Sampai akar kebajikan tumbuh berkembang secara bertahap dapat mewujudkan sebab dan kondisi untuk melampaui keduniawian. Demikian, akar kebajikan tumbuh berkembang. Karma buruk dilenyapkan, baru bisa mulai mewujudkan sebab dan kondisi untuk melampaui keduniawian. Bagaimana melepaskan 6 alam kelahiran? Melatih hingga memperoleh pencapaian dalam dharma non-duniawi. Kita harus terus berlatih seperti menjadi dokter. Harus menjadi murid dokter terlebih dahulu. Harus terlebih dahulu menjadi dokter muda. Harus terlebih dahulu menjadi dokter residen. Kemudian baru bisa menjadi dokter spesialis. Prinsip kebenaran yang sama, kita juga harus belajar secara bertahap, sehingga dapat membangkitkan tekad luhur.
Sekarang, semua orang harus membangkitkan tekad luhur, barulah dapat mengarah langsung ke jalan kebodian yang tiada tara, juga sesuai dengan kapasitas para makhluk. Berbagai ajaran sementara yang dibabarkan sesuai dengan kapasitas dari para makhluk, harus sesuai dengan kapasitas dari para makhluk berbagai ajaran ini. Juga seperti berbagai ajaran sementara yang dibabarkan sesuai dengan kapasitas dari para makhluk, sejati tanpa satu pun yang salah atau palsu, menggunakan metode terampil untuk kembali pada dharma sejati dari kendaraan tunggal. Itu sebabnya dari dalam stupa mengeluarkan suara keras untuk memuji bagaimana Buddha memberikan ajaran sementara seperti ini dan menampakkan ajaran sejati seperti ini. Semuanya adalah nyata dan benar sebagai konfirmasi sepenuhnya untuk sutra ini. Sejati tanpa satu pun yang salah atau palsu, menggunakan metode terampil untuk kembali pada dharma sejati dari kendaraan tunggal. Dari memahami datang dari kendaraan tunggal yang sesuai dharma, yaitu palsu, yaitu yang sangat banyak kegelapan batin. Menutupi batin kita, maka harus dilenyapkan kegelapan batin ini. Baru meminjam ajaran metode terampil. Meminjam ajaran metode terampil kembali pada dharma sejati dari kendaraan tunggal. Ini yang harus kita pahami. Itu sebabnya dari dalam stupa mengeluarkan suara keras untuk memuji, mengeluarkan suara keras untuk memuji bagaimana Buddha memberikan ajaran sementara seperti ini. Buddha Sakyamuni demikian memberikan ajaran sementara menampakkan ajaran sejati. Buddha Sakyamuni menggunakan proses ini untuk mengungkapkan ajaran sejati ini. Semuanya adalah nyata dan benar. Nyata dan benar sebagai konfirmasi sepenuhnya untuk sutra ini. Inilah maksud dari stupa mustika muncul di ladang pelatihan untuk membuktikan Buddha Sakyamuni melewati proses demikian. Duluan ajaran sementara, kemudian menampakkan ajaran sejati. Memberikan ajaran sementara duluan, kemudian menampakkan ajaran sejati. Ini adalah nyata dan benar. Memberikan ajaran sementara seperti ini dan menampakkan ajaran sejati seperti ini. Ini membuktikan ajaran sejati adalah nyata dan benar. Adalah yang nyata demi membuktikan sutra ini. Ini adalah prinsip kebenaran dari munculnya stupa mustika. Kita harus selalu bersungguh hati. Stupa mustika, pagoda puncak burung nasar, hanya berada dalam batin kita, tidak perlu jauh-jauh mencarinya. Akan tetapi, kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.